Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 5, materi impuls dan momentum. Kita akan melanjutkan materi yang kedua mengenai hukum kekekalan momentum. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua benda satu dan benda yang kedua. Benda satu bergerak ke arah kanan dengan kecepatan v1 dan dari arah yang berlawanan ada benda dua yang berwarna biru bergerak ke arah kiri dengan kecepatan v2. Karena kedua benda bergerak berlawanan arah, maka suatu saat kedua benda tersebut akan bertemu dan saling bertumbukan. Setelah tumbukan, kedua benda akan bergerak berlawanan arah. Benda yang pertama sebelum bertumbukan bergerak ke arah kanan. Setelah tumbukan, benda bergerak ke arah kiri dengan kecepatan v1 aksen. Begitu juga benda yang kedua. Sebelum tumbukan, benda kedua bergerak ke arah kiri. Setelah tumbukan, benda bergerak ke arah kanan dengan kecepatan v2 aksen. Menurut hukum 3 Newton bahwa F aksi sama dengan min F reaksi atau impuls benda pertama sama dengan min impuls benda yang kedua. Jika kita masukkan persamaan impuls, maka diperoleh M1 dikali V1 aksen dikurang M1 dikali V1 sama dengan min M2 dikali V2 aksen dikurang M2 dikali V2. Maka dari persamaan tersebut jika kita pindah ruaskan diperoleh M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Persamaan ini disebut dengan hukum kekekalan momentum. Dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan nilainya akan selalu tetap. Dari persamaan tersebut, di keterangan bahwa M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda kedua. Massa mempunyai satuan kilogram. V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. V2 kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan. V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Kecepatan mempunyai satuan meter per sekon. Di sini yang membedakan jika kecepatan ada aksen, ada tanda kutip 1 di atas, maka itu adalah kecepatan benda setelah tumbukan. Kita akan masuk pada contoh soal 2. Seorang penembak menembakkan peluru dari senapan yang massanya 4 kg. Peluru yang massanya 0,005 kg keluar dari senapan dengan kecepatan 400 meter per sekon. Berapa kecepatan senapan terdorong ke belakang ketika peluru ditembakkan? Kita akan coba jawab contoh soal yang kedua. Yang pertama, kita tuliskan dahulu apa yang diketahui pada soal. Diketahui di soal massa senapan. Massa senapan saya misalkan dengan M1 yaitu 4 kg. Peluru yang massanya 0,005 kg. Massa peluru saya misalkan dengan M2 yaitu sebesar 0,005 kg. Keluar dari senapan dengan kecepatan 400 meter per sekon. Nah, berarti
kecepatan peluru. Peluru tadi M2, maka kecepatannya V2. Kita tulis V2 sama dengan 400 meter per sekon. Nah, ini kecepatan peluru sebelum atau sesudah ditembakkan. Kita lihat lagi soalnya. Peluru yang massanya 0,0005 kg keluar dari senapan. Berarti itu setelah ditembakkan. Berarti kalau ada kata setelah atau sesudah, maka kita tanda beri absen. Yang ditanya di soal, berapa kecepatan senapan? Kecepatan senapan, berarti senapan tadi M1, maka kecepatannya adalah V1. Keluar dari berapa kecepatan senapan terdorong ke belakang ketika peluru ditembakkan. Berarti kalau peluru sudah ditembakkan, berarti ada kata sesudah, maka ini ditambahkan aksen. Kita jawab dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. M1, V1, ditambah M2, V2 sama dengan M1, V1 aksen, ditambah M2, V2 aksen. Kita masukkan angkanya. M1 diketahui 4 dikali V1. Anggap sebelum ditembakkan senapan dalam keadaan diam. Maka kecepatan kalau senapan diam berarti kecepatannya 0. Ditambah M2. M2-nya 0,0005. V2. Kecepatan peluru, anggap sebelum ditembakkan peluru dalam keadaan diam. Maka kalau diam berarti kecepatan nilainya 0. Sama dengan M1. M1 4. V1 aksen ditanya. Berarti ditanya tetap V1 aksen ditambah M2 0,005 dikali V2 aksen. V2 aksen berapa tadi nilainya? 400. Nah sekarang kita hitung. 4 dikali 0. 0. Ditambah 0,005 dikali 0. Berarti hasilnya 0. Sama dengan masih tetap 4 dikali V1 aksen ditambah 0,005 dikali 400. Berapa hasilnya? Silakan kalian hitung, bisa gunakan kalkulator. 0,005 dikali 400 hasilnya 2. 0 ditambah 0, 0. Sama dengan 4 V1 aksen ditambah 2. Nah, kita pindah ruaskan. Bebas, mana yang mau dipindah ruaskan. Misalkan 4 V1 aksen saya pindahkan dari positif, kalau pindah ke kiri maka jadi min 4 V1 aksen sama dengan 2. Maka V1 aksen sama dengan 2 per min 4. 2 dibagi min 4 sama dengan min 0,5. Satuan kecepatan meter per sekon. Sekarang kita akan coba cek jawaban kita. Diketahui M1 4 kg, M2 0,005 kg, V2 aksen 400, yang ditanya V1 aksen. Kita jawab menggunakan hukum kekekalan momentum. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Kita masukkan angkanya.
M14, V10 karena sebelum tumbukan senapan dalam keadaan diam. Ditambah M2 0,005, V2 0 karena sebelum ditembakkan peluru dalam keadaan diam. Sama dengan M1-nya 4, V1 aksen. Nah, V1 aksen itu tadi ditanya, maka kita tulis saja V1 aksen ditambah M2, M2 nilainya 0,005 dikali V2 aksen, V2 aksen nilainya 400. Kita kalikan 4 dikali 0, 0 ditambah 0,005 dikali 0 sama dengan 0. Sama dengan, nah ini masih tetap 4 V1 aksen ditambah kalikan 0,005 dikali 400 hasilnya 2. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. Nah, kalau di sini yang dipindah ruaskan adalah 2. 2 positif, kalau pindah ruas ke kiri jadi negatif atau min 2 sama dengan 4 V1 aksen. Maka V1 aksen sama dengan min 2 dibagi 4. V1 aksen sama dengan min 0,5 meter per sekon. Sehingga jawaban kita sama, jadi jawaban kita benar. Sekarang kita masuk pada kompetensi dasar 5.2. Yang pertama, sebuah meriam bermassa 3000 kg diam di atas bidang datar. Meriam itu kemudian menembakkan sebuah peluru yang bermassa 60 kg. Jika meriam terpental ke belakang dengan kecepatan 1,9 meter per sekon, hitunglah kecepatan peluru keluar dari meriam. Yang kedua, dua benda massanya 5 kg dan 12 kg bergerak dengan kecepatan masing-masing 12 meter per sekon dan 5 meter per sekon dan berlawanan arah. Jika benda pertama terpental dengan kecepatan 18 meter per sekon, maka hitunglah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Kompetensi dasar 5.2 soal silakan kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian jawab. Setelah tugas kalian selesaikan, silakan tugas diupload di Google Classroom atau silakan kalian boleh kirimkan melalui email. Demikianlah penjelasan materi mengenai hukum kekekalan momentum. Semoga apa yang saya jelaskan, yang saya sampaikan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Semangat terus belajar, tingkatkan prestasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.